Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan insyaallah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Karenanya nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Lanjutan ayat ini hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian memberikan penjelasan, memberikan petunjuk yang hak dan batil, memberikan petunjuk yang mana yang harus kita kerjakan sebagai manifestasi dari ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan Allah sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karenanya orang-orang yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini bayangkan ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang terbaik, ya gak mesti terkenal. Menjadi orang yang terbaik gak mesti kaya raya, tetapi cukup belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka insya Allah kita sudah menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang memberikan motivasi kepada kita semuanya ya. Salah satu hadis tentang Al-Qur'an ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul Qur'an fa huwa mahirun ma'asyafaratil kiramil bararah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran fahuwa mahirun, dan dia mahir atau dia ahli dalam Al-Quran. Ya, paling tidak makhrajnya baik, tajwidnya baik, kemudian dihiasi dengan suaranya yang merdu, ma'asyafaratil kiramil barah. Maka dia disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang maha mulia. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita orang yang sangat hina, manusia tempat dosa dan maksiat ya. Setiap kali kita bermaksiat kepada Allah, mulai dari kita bangun kemudian tidur lagi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masya-Allah, ya, dalam hadis ini ma'asyafaratil kiram al-bararah. Ya, kita disamakan dengan malaikat pencatat yang maha mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahlul Quran, ya. Kemudian lanjutan hadis ini Bapak Ibu sekalian, wa yata'u syakullahu fihi syakullahu wa huwa syakullahu ajrun, ya. Dan barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran ya, tetapi dia tetap bersabar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka syakullahu ajrun, pahalanya langsung dua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu pahala yang Allah berikan untuk bacaan Al-Qurannya, dan satu pahala lagi untuk kesabarannya ya, dengan catatan dia tetap belajar bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang luar biasa untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ini, maka pahalanya dua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau ada masyarakat kita yang bilang, atau kita pernah mendengar dulu ada ustaz yang mengatakan antum ente kalau baca Qurannya salah dibaca ambat dapat dosa, itu enggak benar. Justru kalau kita bersungguh-sungguh belajar, kita terbata-bata karenanya, pahalanya langsung dua ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana amalan ini dikonversikan? Dalam hadis selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jadi barang siapa yang membaca huruf dari huruf Al-Qur'an, maka dia akan diberikan satu kebaikan. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan yang dari bacaan Al-Qur'an itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan semisalnya. Ya.
La aqul alif lam mim harf, dan kami tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, lakin alif satu huruf, lakin lam satu huruf, ya kan? Waw mim satu huruf. Jadi alif lam mim yang kita baca itu tidak dihitung oleh Allah satu huruf, tapi 3 huruf. 3 huruf dikalikan dengan 30 kebaikan, sama dengan satu huruf yang kita baca dari ayat Al-Qur'an itu 30 kebaikan, dan dikalikan 2. Jadi kalau kita 20 dikalikan 30, maka setiap ayat Al-Qur'an yang kita baca itu maka menimbulkan kebaikan sebanyak 60 kali, ya. Ya, kita tidak bisa bayangkan betapa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah akan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang bertilawah Al-Quran. Dan tidak ada orang yang bertilawah Al-Quran itu cuma sekali saja, cuma satu huruf saja. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 11 huruf yang dia baca, ya belum dia membaca. Dan dalam bulan suci Ramadan, ya, dalam bulan suci Ramadan, kalau kita seusai sholat wajib, ya, membaca Al-Quran 2 halaman, 2 lembar atau 4 halaman, maka dalam satu hari kita bisa menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Dan kalau 30 hari selama bulan suci Ramadan, artinya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Ya, ini standar minimal. Ya, bagaimana para sahabat berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Al-As. Ya, Abdullah bin Al-As ini Bapak Ibu sekalian biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap malamnya, dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menasihati, janganlah engkau melakukan hal seperti itu. Keluargamu punya hak terhadap dirimu, kemudian jasadmu untuk beristirahat dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Al-As ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menggunakan waktu mudaku, waktu sehatku, energiku ini untuk bersama dengan Allah, untuk bersama bercakap dengan Allah melalui lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah membolehkan, ya sudah kalau begitu membaca Al-Quran, kamu boleh mengkhatamkan Al-Quran 20 hari 1 kali. Kalau enggak puas juga, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan Abdullah bin Al-As ini mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Dan seandainya diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengkhatamkan Al-Quran ini kurang dari 3 hari. Ini Masya Allah. Jadi ini kebiasaan para sahabat, habit yang dimiliki oleh para sahabat. Bagaimana mereka ketika membaca surat Al-Baqarah, mereka merindukan surat Ali Imran. Ketika mereka surat Al-Imran, dia merindukan surat An-Nisa. Ketika surat An-Nisa yang mereka baca, mereka merindukan surat Al-Maidah. Ketika mereka baca surat Al-Maidah, mereka merindukan surat Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan sebagainya. Ya, karena mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika mereka bertilawatil Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita dikuburkan dan orang yang menguburkan itu pulang 7 langkah dari kuburan kita, maka insya Allah Al-Quran akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang sangat indah. Ya. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sampai malaikat pun bertanya, engkau siapa? Kenapa engkau tidak mau meninggalkan fulan, fulana? Maka Al-Quran itu akan berkata, fulan ini, ya si A ini, fulana ini ketika di dunia tidak pernah meninggalkan saya. Ketika dia sendirian, dia bersamaku. Ketika dia ramai-ramai, dia bersamaku. Ketika dia senang, dia bersamaku. Ketika dia susah juga dia bersama denganku. Maka tak kala waktu dia sendirian ini, saya tidak akan meninggalkan ia. Dan Al-Quran, Masya Allah, akan menjadi syafaat, akan menemani orang ini, ya, sampai kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tonggak bagi kita, menjadi awal bagi kita untuk menempah diri kita bersama dengan Al-Quran, bersama anak-anak kita, istri-istri kita, ya, senantiasa bersama dengan Al-Quran, dan kemudian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran ini dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu fikum, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.